Halo, kembali lagi bersama kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang podcast yang bertemakan globalisasi dan modernisasi kehidupan manusia. Globalization is defined as a pace of change that occurs in societies around the world. The Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 changed the world rapidly and certainly give an impact on national relations in Indonesia. Society 5.0 offers a human-centered society to balance economic progress with solving social problems through a highly connected system through cyberspace and the real world. Society 5.0 is an era in which all technology is a part of man himself. The emergence of increasingly intelligent robots will replace the role of humans, so that the work that can be completed by robots will no longer require human roles. This trait demands people must have extra skills, which is a test for Indonesian education, so that the unemployment rate increases. Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 can increase efficiency and improve product or service quality. Accordingly, job opportunities or applications in the future are some job fields that cannot be replaced by robots or technology. One of them is psychiatrist because robots will not understand human emotional feelings. Then the writer, because robots don't have creativity and imagination, so it's quite difficult in this world to be replaced by robots. Doctor and surgeons cannot be replaced by robots either. Why? Because robots are considered not able to be accurate enough in doing the job like doctors in general. And also there are several other jobs. Therefore, not all work fields can be replaced by robots in the future. So everything has its negative side as well as positive side. Jadi salah satu peluang usaha untuk bekerja di masa akan datang yaitu adalah peluang usaha seperti peluang usaha makanan khas daerah yang bisa menjadi kesempatan dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Sedangkan untuk kegiatan pengolahan produk makanan khas daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Dikarenakan hal ini menjadi potensi sumber daya alam di Indonesia yang cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Salah satunya yaitu seperti di Provinsi Banten yang memiliki potensi hasil budidaya perikanan yang dimanfaatkan menjadi makanan khas daerah seperti sate bandeng sehingga meningkatkan perekonomian daerah Provinsi Banten tersebut. Sedangkan cara untuk mencari peluang dan ide dalam usaha pengolahan makanan khas daerah itu sangat mudah, yaitu kita harus bisa pintar-pintarnya dalam memiliki ide. Contohnya, zaman sekarang ini kita tidak perlu menjual makanan khas suatu daerah di tempat daerah tersebut. Kita juga bisa menjualnya di tempat lain, hingga kita pun juga harus memiliki keyakinan dalam membuka usaha melalui strategi dan ide kreatif dan inovatif. Dan lalu jangan lupa kita juga harus memiliki modal dan membeli alat untuk membuka usaha yang akan kita buka. Lalu, sumber daya yang kita butuhkan yaitu manusia itu sendiri untuk membuka usaha tersebut dan karyawan untuk membantu dalam usaha, lalu uang untuk membuka dan membeli barang usaha dan bahan-bahan. Peralatan yang terpenting yaitu cara kerja yang bagus dan bagaimana cara kita memasarkan produk agar dibeli dan menarik pelanggan. Dan caranya kita harus mengadministrasikan dalam pemasaran, yaitu pencatatan barangnya dan pengirimannya. Lalu pemasarannya sendiri kita bisa melalui brosur, poster, dan media sosial. Dan langkah yang kita harus dalami yaitu menganalisa pasar, membuat tujuan usaha, memilih usaha yang dijalankan, menghitung modal, dan merencanakan pemasaran. Sehingga kedepannya perubahan sosial juga akan mengalami perubahan, selain peluang dalam membuka usaha atau melamar pekerjaan. Nah, salah satu perubahan sosial yang paling nyata yang ada di sekitar kita adalah munculnya internet yang mengubah cara berkomunikasi. Bahkan, hal ini membuat masyarakat sangat bergantung untuk menggunakan internet.
seperti saat berkomunikasi melalui aplikasi chatting, hingga memesan kendaraan umum seperti ojek online. Namun, kita harus mengakui bahwa perubahan teknologi ini memberi kemudahan, di mana komunikasi semakin mudah, praktis, cepat, dan hemat. Beberapa contoh lainnya adalah akulturasi, perkembangan zaman, revolusi industri, dan masih banyak lagi. Perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan evolusi ini membutuhkan waktu lama karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya, yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Yang kedua, perubahan sosial cepat. Perubahan yang berlangsung dengan cepat, revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Syarat terjadinya evolusi harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandangnya masyarakat, yaitu adanya perubahan yang dikehendaki, perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan di masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial kecil yang tidak mengangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Dan perubahan sosial besar yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Perubahan sosial progres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial regres yaitu perubahan yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Terdapat contoh faktor yang mendorong perubahan sosial, yaitu adanya sistem pendidikan yang maju, adanya keinginan masyarakat untuk maju, tingginya rasa toleransi, dan masih ada yang lainnya. Adanya gerakan sosial perubahan melalui edukasi film korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bekerja sama dengan semua pihak. Upaya ini dilakukan karena adanya masalah sosial di Indonesia pada saat ini yang timbul. Salah satunya karena tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun juga faktor penghambat perubahan sosial, yaitu adanya rasa khawatir terjadi kegoyahan terhadap integrasi masyarakat. Ada beberapa anggota masyarakat yang khawatir dan takut terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa perubahan akan menggoyahkan integrasi dalam masyarakat dan perubahan yang terjadi pada kehidupan dinilai mengganggu tatanan sosial yang sudah berjalan. Kebiasaan juga merupakan pola-pola keperilakuan bagi anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebiasaan tersebut tidak akan mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adat dan kebiasaan sudah terbiasa dilakukan atau dipakai sehingga sangat sulit untuk mengubahnya. Sikap masyarakat yang tertutup akan membawa mentalitas yang buruk dalam suatu kemajuan, karena mereka menganggap elemen-elemen perubahan yang datangnya dari luar dianggap berbahaya. Karena itu, sikap tersebut harus dihindari apabila seseorang hendak melakukan suatu perubahan. Dan hambatan ideologis perubahan dalam masyarakat yang akan sulit terjadi seandainya berbenturan dengan ideologi atau paham yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Karena setiap unsur perubahan yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat akan ditolak sebab dianggap bertentangan dengan ideologi mereka. Sedangkan prasangka terhadap hal-hal baru bisa menghambat proses perubahan sosial. Setiap ada hal yang baru datang, ada semacam kekhawatiran dari sebagian masyarakat yang tidak menghendaki perubahan, kemudian beberapa orang tadi berusaha mempengaruhi kelompok yang lain. Sehingga hal tersebut harus dihilangkan seandainya seseorang akan melakukan perubahan sosial.
Kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain juga menjadi salah satu bentuk perubahan sosial. Sehingga perubahan ini juga membawa dampak, seperti adanya kesenjangan budaya akibat perubahan sosial. Kita harus bersikap selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi dan perubahan sosial. Ambillah sisi positif dari proses globalisasi. Dengan adanya proses globalisasi dalam kehidupan, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, membuat kehidupan semakin baik, makin berkembangnya teknologi. Dan peran orang tua penting dalam mendidik anak agar tidak terbawa arus negatif globalisasi. Dengan berlandaskan Pancasila, kita mengkaji bersama dampak baik dan buruknya globalisasi, seperti pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan seiring perkembangan zaman. Kesadaran menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup generasi bangsa. Selain mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup generasi bangsa, terdapat dampak positifnya, yaitu adanya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup berubah-ubah, dan kesenjangan sosial. Peserta didik mampu menyontohkan bentuk perkembangan iptek di berbagai bidang dalam era globalisasi, dalam bidang informasi, dan mempercepat dapat melakukan komunikasi dengan cepat. Dalam bidang ekonomi dan industri, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dalam bidang sosial dan budaya, meningkatnya rasa kepercayaan diri. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran melalui media internet semakin cepat. Dalam bidang politik, adanya kemajuan iptek juga menjadi salah satu dampak yang akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Sekarang, kami juga akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap keluarga. Menurut kelompok kami, sekarang masing-masing keluarga memiliki sifat individualis, sehingga cinta kasih mereka menjadi berkurang. Apa itu cinta? Cinta merupakan dasar dari hubungan hidup berkeluarga. Dengan adanya cinta, maka hidup keluarga akan menjadi lebih harmonis. Karena cinta yang membuat mereka menyatu dalam hidup berkeluarga. Jika tidak ada cinta, maka keluarga bisa berantakan. Keluarga adalah tempat pertama kali di mana kita mengenal dan mengalami kasih, belajar saling memberi dan menerima, saling mendukung dan memaafkan. Mempertahankan keutuhan kehidupan berkeluarga adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak keluarga. Saling memberi dan menerima, saling mendukung dan mengingatkan adalah kuncinya. Kunci terakhir adalah saling memaafkan jika hati terluka dan kecewa. Hakikat keluarga adalah kesatuan dari semua anggota keluarga di mana ayah, ibu, dan anak-anak dipersatuan dalam persekutuan yang sesungguhnya. Masing-masing anggota keluarga merasakan bahwa mereka adalah bagian dari integral. Perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami dan istri yang sudah menjadi kesepakatan bersama mereka berdua untuk senasib dan sepenanggungan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah dibaptis. Sedangkan hidup memelihara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Salah satunya yaitu biarawati adalah seorang perempuan yang secara sukarela yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan memfokuskan hidupnya untuk agama, suatu biara atau sebuah tempat ibadah. Para biarawan atau biarawati adalah contoh yang tampak dari kepribadian Yesus Kristus. Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan sebuah penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
Ajaran gereja menyatakan bahwa hak dan kebutuhan kaum buruh harus dilindungi. Hal ini memunculkan hal baru lagi, yaitu hak atas persekutuan. Persekutuan ini disebut sebagai serikat pekerja. Serikat-serikat kerja ini dibentuk menurut jenis pekerjaannya, profesi, sehingga masing-masing mencerminkan kekhasannya. Sehingga apapun yang terjadi ke depannya terhadap kehidupan manusia, kita harus tetap bersyukur dan menerima semuanya dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, cukup sekian podcast dari kelompok kami untuk kali ini. Semoga kalian menikmati apa yang kami bicarakan. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.